Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Selanjutnya, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut di dalam hati. Ini teksnya yang berjudul Pawai Budaya. Kalian bisa membacanya di dalam hati. Ustazah akan membaca satu paragraf ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk paragraf berikutnya kalian bisa baca sendiri ya. Ini paragraf 2 yang tadi Ustazah baca itu paragraf 1. Perhatikan. Ini paragraf 3. Ini paragraf 4. Ini paragraf 5. Kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Nah, perhatikan ya. Ini bisa dilakukan kelompok dan bisa dilakukan sendiri. Jika kalian mampu, maka kerjakan sendiri ya. Kemudian
Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Nah, kita bisa lihat pada paragraf 1 yang tadi Ustazah bacakan ya. Ini adalah paragraf 1 yang tadi Ustazah bacakan dari sini sampai sini. Nih, dari sini sampai sini namanya paragraf 1 ya, satu paragraf. Apa yang dibicarakan? Tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, yang dibicarakan adalah pawai budaya ya. Pada paragraf 1 menceritakan tentang pawai budaya Kampung Babakan ya. Selanjutnya pada halaman 3 di sini ada pin, ada catatan penting ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok ya. Nah, di sini Ustazah mau jelaskan, kalian pasti sudah biasa membaca buku ya, baik itu membaca buku majalah, membaca koran, membaca buku pelajaran, membaca dongeng. Semua yang kalian baca itu terdiri dari beberapa paragraf ya, dan setiap paragraf, dalam satu paragraf itu pasti ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan. Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini dapat dikatakan inti dari kalimat atau inti dalam paragraf itu ya. Kemudian apalagi? Nah, gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu apa? Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan dari gagasan pokok ini tadi ya. Nah, kita bisa lihat contohnya pada paragraf 1 Ustazah bacakan. Kita bisa lihat ya, pada paragraf 1 ini untuk menentukan gagasan pokok kita bisa lihat di kalimat pertama ya. Di kalimat pertama, gagasan pokok ini sebenarnya berada di 3 tempat. Biasanya di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf ya. Untuk paragraf pertama ini kita bisa lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya dia membahas tentang apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dengan kalimat ini kita sudah tahu yang dibahas pada paragraf pertama ini apa? Yaitu tentang pawai budaya. Pawai budaya warga Kampung Babakan ya. Ini adalah gagasan pokok. Kemudian yang lainnya ini apa? Yang lainnya adalah gagasan pendukung ya, yang menjelaskan tentang pawai budaya itu seperti apa. Ya, ini gagasan pendukung. Kemudian ini juga gagasan pendukung. Di sini juga. Pokoknya sampai sini tuh adalah gagasan pendukung yang menjelaskan tentang bagaimana pawai budaya itu ya. Selanjutnya bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu atau dapat melakukannya dengan sendiri ya. Perhatikan diagram berikut. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Ini ya. Paragraf 3. Kalian bisa menulis gagasan pokoknya di sini, gagasan pendukungnya di sini ya, di pinggir-pinggirnya.
Sini. Selanjutnya di paragraf 4, sama ya, kalian juga menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Gagasan pokok, gagasan pendukung di pinggir-pinggirnya ya. Paragraf 5 juga seperti itu, kalian bisa menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya di halaman 7, gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia ya. Kalian bisa menulis kembali di paragraf 3, 4, dan 5 ya. Gagasan pendukungnya saja tulis di dalam kolom. Nah, di halaman 7 juga ada gambar ya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Nah, perhatikan ini ada gambar tarian daerah, memakai baju daerah, dan ada rumah daerah ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, kalian bisa bertanya kepada teman kalian untuk mencari informasi tentang keberagaman suku di kelasmu ya. Terserah teman di mana, teman di sekolah kah atau teman di sekitar rumah kalian, kalian bisa tanya ya. Atau jika kalian sudah tahu tentang teman-teman kalian, kalian bisa isi nama temannya siapa. Nah, contohnya namanya Siti, asal daerahnya Padang. Ciri khas daerahnya apa? Rendang dan rumah gadang. Rendang ini makanannya ya. Nah, rumah gadang, rumah daerahnya. Jika kalian punya teman, kalian bisa isi di sini. Namanya siapa, asal daerahnya dari mana, kemudian ciri khasnya apa saja ya. Kemudian halaman 8, setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan ya, kalian bisa isi di sini. Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan, kalian bisa jawab di sini ya. Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, kalian bisa isi di kolom sini ya. Kemudian, perbedaan yang ada, setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, di sini ada kolom sikap menghargai keberagaman. Contohnya apa? Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Nah, kalian bisa isi juga sikap menghargai keberagaman yang lain ya. Di sini dia contohnya bermain bersama teman dengan yang berlainan agama. Intinya tentang sikap menghargai keberagaman ya. Perbedaan. Kemudian ada juga contoh, kamu bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Nah, Denny tidak menghargai, sikap tidak menghargai keberagaman itu contohnya bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, kalian bisa isi kolom selanjutnya ya. Tentang contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Sebagai anak Indonesia,
aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan ya. Selanjutnya, kegiatan Ayo Mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara ditiup ya. Ini contoh angklung, contoh saluang, ini contoh kecapi, kendang, dan tifa ya. Selanjutnya, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, ini contoh alat musiknya Pak, suling. Asal daerahnya Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kalian bisa mencari contoh alat musik yang lain ya. Selanjutnya, yang halaman 11 ini, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, ini nama bendanya, dia dapat peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kalian bisa mencari benda-benda apa saja yang berada di sekitarmu. Kemudian, bagaimana sih cara menghasilkan bunyi pada benda itu? Tulis di sini ya. Sini. Menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Nah, kalian bisa jawab di sini di kolom sini ya. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, ini gambarnya ya. Ini ada sumber bunyi. Di sini ada orang yang mendengarkan bunyi. Perhatikan, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan menghasilkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, perhatikan ya. Jadi, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Karena dia bergetar, maka udara di sekitarnya juga bergetar. Getaran tersebut
menimbulkan gelombang bunyi di udara ya. Karena getarannya itu maka menimbulkan gelombang bunyi di udara. Setelah menimbulkan gelombang bunyi, maka benda-benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi yang disebut sumber bunyi. Di sini ada pin ya, catatan penting. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selanjutnya, ayo mencoba. Kalian bisa melakukan percobaan ini ya. Meskipun di sini secara kelompok, kalian dapat melakukannya sendiri. Bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Kemudian, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Nah, kalian bisa tulis di sini ya hasilnya. Selanjutnya, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Nah, apa yang kalian lakukan sehingga alat-alat tadi itu bisa berbunyi? Dengan cara apa kalian memainkannya? Tulis di sini ya. Selanjutnya, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu atau dirimu sendiri bekerja agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Bagaimana sih usahamu agar alat-alat tadi yang kamu mainkan itu dapat berbunyi dengan indah dan enak didengar? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Oke? Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Kegiatan ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Nah, kalian bisa menjawabnya ya. Apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Kemudian lakukanlah kerjasama dengan orang tua. Minta orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Ceritakan hasilnya kepada gurumu ya. Kesimpulan dari Ustazah, kita berasal dari berbagai macam perbedaan, asal yang berbeda. Jadi dengan perbedaan ini kita bisa mengambil manfaat. Kita harus menanamkan sikap persatuan dan kesatuan agar terciptanya hidup rukun ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga manfaat dan barokah. Pesan Ustazah untuk siswa-siswi yang rajin belajarnya, taat kepada orang tua, dan rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.